harus dikasih duit. Dalam rangkaian kunjungan kerja selama 3 hari tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Tanggamus Edi Alismi, diterima oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Depok, Dewi Retno Utami, beserta jajarannya. Dalam keterangannya, Edi Alismi menjelaskan kunjungan kerja tersebut guna mempelajari kebijakan pemerintah Kota Depok, khususnya mengenai penanggulangan laju penambahan masyarakat miskin terdampak pandemi COVID-19, serta bantuan program PKH, serta penanggulangan dan reaksi cepat penanganan orang dalam gangguan jiwa. Anggota Dewan dari Partai PKB tersebut mengharapkan agar Bapemperda dan Banmus DPRD Tanggamus dapat memperoleh informasi yang dapat diterapkan di Tanggamus, khususnya tentang penanggulangan kemiskinan dan dampak pandemi COVID-19. Diharapkan nantinya DPRD Tanggamus akan membentuk perda-perda mengenai isu strategis tersebut dengan menyesuaikan dengan kondisi dan anggaran Kabupaten Tanggamus. Mulai dari Perda dan Industri, dan yang saya hormati sahabat-sahabat saya, anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tanggamus, juga dari perwakilan ini ada Banmus, Banggar sama Banggar sama Bapemperda. Jadi pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT di mana pada pagi hari kita diberikan nikmat sehat panjang umur sehingga kita bisa bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka konsultasi dan hal yang perlu kita pertanyakan. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, kita semua, sebagai umatnya yang kita lakukan sepakat dan kita menjalankan ini. Jadi yang pertama kami memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Edi Alismi. Saya dari Pramuka. Tadinya saudaraan ya Pak? Anak kandung juga. Oh iya. Yang ke-22 yang belum terlalu lama. Saat ini penduduk kota Depok ini berjumlah 2 juta sekian ya, 2 juta sekian. Hasil sensus terakhir dari BPS dengan 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Depok tidak memiliki sumber daya alam, Pak. Jadi memang dengan luasan sekitar 200 km persegi, jumlah penduduknya sekitar 2 juta, sehingga bisa dibilang relatif padat. PLD kita itu sumber utamanya dari PBB dan BPHTB. Mungkin dari PAD itu sekitar 1 triliunan, Pak. 3,3 triliun ya. Misalnya itu dari dana pengembangan maupun dari lain-lain pendapatan. Kalau untuk jumlah PNS kita juga nggak terlalu banyak, hanya sekitar hampir 7.000-an, Pak. Sekitar 7.000-an. Sehingga banyak didukung oleh tenaga-tenaga yang non PNS. Terus kemudian untuk dinas sosial sendiri, Pak, dinas sosial sendiri, kami sebetulnya dinas sosial ini merupakan dinas sosial tipe A, tapi kami saat ini hanya memiliki 3 bidang. Jadi yang pertama bidang Jaksos, kemudian bidang Sos, dan selanjutnya bidang rehabilitasi sosial. Di bawahnya rata-rata ada 2 seksi, kecuali di bidang Jaksos ini ada 3 seksi karena di situ ada kasih bencana, kemudian kasih perlindungan sosial, dan satu lagi kasih data, ya, dengan data kesejahteraan sosial. Mungkin awalan dari saya seperti itu dulu, nanti mungkin ditunjuk oleh Pak. Mungkin agak santai ya. Ya.
Selaku Sekretari Koalisi Kabupaten Kota Indonesia Dr. Polri, yang saya hormati sosial dari Pemda dan Basri, dan yang saya hormati sahabat-sahabat saya, anggota Pemda DPRD Kabupaten Tanggamus, juga dari perwakilan ini ada Bamus, Banggar sama Banggar sama Pemda. Jadi pertama-tama. Sementara itu, dalam pemaparannya di hadapan anggota DPRD Tanggamus, Sekretaris Dinas Sosial Kota Depok, Dewi Retno Utami, mengungkapkan angka kemiskinan di Kota Depok paling rendah se-Jawa Barat, yaitu mencapai 2,4% dari populasi penduduknya. Oleh sebab itu, ia mengakui pemerintah di Kota Depok belum memiliki perda tentang penanggulangan kemiskinan. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya sudah memiliki tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang anggotanya terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait. Tim tersebut diketuai oleh Kepala Bapeda Kota Depok. Khusus mengenai dampak dari pandemi COVID-19, Pemkot Kota Depok melalui Dinas Sosial telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang dibagi menjadi 3 termin. Dan tentang penanganan orang dalam gangguan jiwa, Dewi Retno Utami mengatakan pihaknya sudah memiliki tim reaksi cepat. Ketika ada pengaduan dari masyarakat tentang keberadaan orang dalam gangguan jiwa, maka tim tersebut akan langsung melakukan pemeriksaan untuk melakukan penanganan terhadap orang yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Dan tadi yang seperti yang disampaikan Bu Dewi, bahwasanya Kota Depok memang punya perdanya tersendiri Pak terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Namun kami punya dokumen terkait dengan program-program rencana aksi daerah untuk tahun 2019 sampai 2023, karena kemarin itu baru dibuatnya di tahun itu ya Pak. Nah, di dalamnya itu ada rencana aksi itu, ada program-program yang dilaksanakan oleh teman-teman perangkat daerah yang memang tadi disampaikan bahwasanya tidak hanya di Sos saja ya Pak, tapi ada beberapa perangkat daerah lain. Kalau yang di dalam dokumen mungkin ada 10 perangkat daerah lain, perangkat daerah yang lain ditambah dengan kecamatan. Ada juga kecamatan juga berkontribusi atau ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan ini. Nah, selain itu di Kota Depok itu juga ada dari pihak luar swastanya, seperti dari Basnas. Dari Basnas juga punya program yang untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi tidak serta-merta hanya pemerintah Kota Depok saja, tapi dari Basnas. Terus ada juga di Kecamatan Pancoran Mas Bu, itu ada dari DKM-nya Pak. Jadi dia juga ada untuk yatim piatu, bantuan pendidikan untuk anak-anak yatim piatu juga ada di kecamatan. Nah, sini untuk struktur mungkin sama ya Pak, di Tanggamus juga sudah ada, maksudnya ada TKPKD-nya, tim koordinasinya ini ya Pak, sama sesuai aturan juga mungkin masih aturan yang lama atau sudah ada perbaikan Pak terkait dengan Permendagri yang terbaru yang 53. Nah, di sini kalau strukturnya itu masih diketuai dengan oleh Pak Wakil ya Pak ya, Pak Wakil Wali Kota yang saat ini wakil kami baru Pak, wakil kami Pak Imam. Nah, terus di bawahnya ada wakil ketua oleh Pak Sekda, dan Bapeda itu masih dalam struktur organisasinya. Sementara itu, anggota Banmus DPRD Tanggamus, Hilman, mengatakan untuk menanggulangi orang dalam gangguan jiwa tersebut, Kota Depok sudah mempunyai tim reaksi cepat, sehingga di mana ada pengaduan dari masyarakat tentang orang gangguan jiwa, tim langsung bergerak ke lapangan dan membawa ke rumah sakit terkait. Dan ini akan kami pelajari untuk diterapkan di Kabupaten Tanggamus. Kabag Persidangan DPRD Tanggamus Agus Somad dalam kunjungan kerja mengatakan kunjungan kerja ini adalah untuk menindaklanjuti terkait penanggulangan kemiskinan, di mana bahwa hasil dari Kunker ke Dinas Sosial Kota Depok ini rencananya akan mengusulkan raperda inisiatif terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Biasanya kami menurunkan tim TRC-nya tadi langsung meninjau ke tempat, timnya langsung kita eksekusi lah itu tadi. Balik lagi secara prosedur itu tadi di assessment kita dulu apakah memang dia ditelusuri Pak, apakah memang dia masih ada keluarganya,
atau ada kondisi sakit atau seperti apa. Kami memiliki rumah perlindungan sosial Pak. Jadi itu tadi yang dia untuk penampungan sementara selama tadi kalau seandainya ternyata dia itu memerlukan penanganan lebih lanjut, jadi kami tampung dulu di RPS, kami tampung di RPS. Kalau memang dia dalam memerlukan rujukan ke panti, itu sementara kami tampung di situ. Untuk selanjutnya kami beri rujukan untuk karena panti kan kewenangan provinsi ya, jadi kami terbitkan untuk dirujuk kepada panti mana. Itu yang kami koordinasi dengan panti-panti sekitar Depok lah, apakah itu di Jakarta maupun di yang milik provinsi seperti itu Pak. Mungkin itu nanti yang ini. Kan Bu, dalam kunjungan DPRD Kabupaten Tanggamus ke Dinas Sosial Kota Depok sendiri dalam rangka apa Bu? Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, merupakan kehormatan dan terutama ya di pemerintah Kota Depok dalam Dinas Sosial Kota Depok mendapat kunjungan dari DPRD Kabupaten Tanggamus yang dalam rangka penyusunan Perda Penanggulangan Kemiskinan. Memang dalam hal ini Depok belum memiliki perda tersendiri untuk penanggulangan kemiskinan. Namun demikian kami sudah memiliki tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang anggotanya itu terdiri dari beberapa perangkat daerah terkait, sehingga dengan adanya tim tersebut yang diketuai oleh Bapeda, otomatis bisa melakukan koordinasi dengan berbagai dinas bagaimana upaya untuk menangani kemiskinan di Kota Depok. Dan alhamdulillahnya bahwa tingkat kemiskinan Kota Depok ini adalah terkecil se-Jawa Barat, yaitu 2,45%. Meskipun memang secara angka dia menaik dari tahun lalu, namun masih lebih terendah se-Jawa Barat. Saja mungkin Untuk di masa pandemi sendiri Bu? itu tadi dengan adanya bencana pandemi, otomatis memang jumlah kemiskinan di Depok, mungkin tidak hanya di Depok tapi semua kabupaten kota lah, itu cenderung meningkat. Dan alhamdulillahnya memang terhadap bencana COVID ini, pemerintah Kota Depok sendiri sudah mengalokasikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Di tahun 2020 kemarin itu ada 3 tahap yang dibantu, 3 kali termin istilahnya seperti itu, di luar bantuan presiden maupun bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat. Dan untuk terkait dengan masalah penanggulangan terlantar maupun orang dengan gangguan jiwa, alhamdulillah kami memiliki tim reaksi cepat, sehingga begitu ada pengaduan dari masyarakat terhadap adanya ODGJ itu di lapangan, inilah yang bergerak ke lapangan untuk mengecek dan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Apakah nanti memang dia perlu dirujuk kepada rumah sakit jiwa atau memang masih bisa ditangani karena mungkin itu tadi karena terkait dengan bencana COVID kan stres lah ya. Nah itu tadi apakah memang bisa langsung dikembalikan kepada keluarganya. Oke, cukup Bu. Dalam rangka ada satu perda inisiatif dari teman-teman DPRD bagaimana perda tentang penanggulangan kemiskinan. Jadi sebelum kita bahas tentunya ada beberapa studi yang perlu kita perbandingkan atau kita pertanyakan di kota-kota atau di kabupaten yang memang dampak penanggulangan miskinnya sudah bagus dan sudah bagus. Jadi contohnya kami ke Depok ini. Nah di Depok ini kan salah satu kota yang menjadi acuannya. Kenapa? Di Depok ini banyak ya masyarakat yang kesenjangan sosial secara ekonominya sudah bagus. Nah itu karena kita tahu sendiri bahwa kota Depok ini banyak orang-orang yang sudah mampu sehingga angka kemiskinannya bisa kecil. Nah itu yang perlu kita akomodir untuk bagaimana Tanggamus itu bisa menjadikan contoh, bisa kita terapkan di Kabupaten Tanggamus tercinta nanti. Semua penanggulangan kemiskinan itu ada tahap-tahapannya. Nah seperti semua sudah dirancang di Kota Depok ini.
itu semua menjadikan acuan untuk kita. Tuh, jadi dari obrolan-obrolan tadi, bincang-bincang tadi ya banyak lah yang perlu kita bawa ke kabupaten kita Tanggamus. Kunjungannya berapa hari, Bang? Kunjungan kita 4 hari, ya 4 hari di Kota Depok, gitu kan. Nah nanti setelah ini kita akan studi banding juga ke DPRD Kota Depok. Sudah cukup.